Halo Sobat Arkas, kembali lagi bersama saya Maulana di channel Cari Cara OPS. Bagi Bapak Ibu bendahara ataupun operator baru yang ditugaskan untuk pengelolaan dana BSP dan masih kebingungan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan pada Arkas, silakan join di grup komunitas channel saya. Klik tautan berikut, nanti akan diarahkan untuk gabung di grup WhatsApp. Di situ kita akan diskusi, tanya jawab, dan praktik baik lainnya. Oke, kita mulai video ini. Pada video ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya, masih membahas tentang pergeseran anggaran. Di sini saya tampilkan. Pada pergeseran anggaran part 2, saya mulai dengan pertanyaan, yaitu apa saja yang dapat dilakukan saat pergeseran anggaran. Pertanyaan ini seringkali ditanyakan tiap tahunnya. Nanti saya akan tampilkan beberapa contoh yang memang dapat teman-teman lakukan pada saat pergeseran anggaran. Contoh yang pertama, pergeseran bulan anggaran. Di sini kita melakukan pergeseran bulan anggarannya saja. Contohnya, belanja laptop sebelumnya dianggarkan bulan Agustus. Dikarenakan kebutuhan mendesak, digeser ke bulan April. Karena memang laptopnya rusak gitu ya dan membutuhkan laptop secepatnya. Atau bisa dengan contoh yang lainnya. Artinya di sini ada anggaran tahap 2 yang digeser ke tahap 1 untuk pembelanjaannya. Karena memang kebutuhan mendesak. Itu ya. Lalu jika anggaran yang tidak terrealisasi bulan sebelumnya, namun akan direalisasikan bulan selanjutnya, tidak perlu melakukan pergeseran anggaran. Mengapa? Karena memang yang tidak terrealisasi tersebut akan tampil untuk dibelanjakan pada bulan berjalan selanjutnya. Lanjut, contoh yang kedua yang dapat dilakukan adalah menghapus anggaran. Di sini kita melakukan penghapusan anggaran yang tidak direalisasikan. Contohnya, menghapus anggaran bulan sebelumnya, lalu bulan berjalan, katakan melakukan aktivasi pergeserannya bulan April, nah itu disebut bulan berjalan ya, atau bulan saat ini. Atau bulan berikutnya, ini bulan April, namun ada anggaran yang memang tidak akan direalisasikan pada bulan Juni misalnya, ya dihapuslah anggaran tersebut. Lalu sisa dari penghapusan anggaran itu dapat dianggarkan kembali sesuai kebutuhan belanja satuan pendidikan. Namun ingat, yang paling penting di sini pergeseran anggaran tidak bisa lintas akun. Itu ya. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga, pergeseran anggaran belanja. Di sini kita melakukan pergeseran untuk merubah atau menambahkan anggaran belanja yang sebelumnya telah disahkan. Contohnya, merubah harga satuan. Yang pertama ini kita tidak dapat ubah langsung, namun ada cara tertentu. Nanti saya praktekkan langsung pada arkasnya. Lalu yang kedua, merubah volume. Untuk contoh yang kedua ini dapat langsung dirubah. Ya, semula misalnya volumenya 2, kita tambahkan menjadi 3 gitu ya. Atau misalnya volumenya 10, kita kurangi menjadi 5. Dan yang ketiga, menambah anggaran belanja baru yang tidak dianggarkan sebelumnya. Poin yang ketiga ini untuk menambahkan anggaran belanja baru dapat kita lakukan setelah kita melakukan penyisiran anggaran baik dari menghapus anggaran yang tidak terrealisasi semua atau hanya terrealisasi sebagian. Ya, jadi ini nyambung dengan contoh yang kedua. Ketika ada sisa, maka anggarannya itu kita anggarkan kembali sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Karena ini pergeseran, saya ingatkan kembali tidak bisa lintas akun. Itu ya teman-teman.
Lanjut contoh yang terakhir, yang keempat, kita melakukan check and balance anggaran. Ini proses yang paling penting sebelum nantinya dilakukan pengesahan. Check and balance di sini, teman-teman melakukan pengecekan kesesuaian nominal anggaran dengan nilai penyaluran per tahapnya. Contohnya, melakukan penyesuaian anggaran tahap 1 jika menganggarkan lebih besar atau kecil dari nilai penyalurannya. Ini banyak sekali yang sering terjadi. Contohnya pada tahap 1 terima 100 juta, teman-teman menganggarkannya 110. Maka kan 10 jutanya itu adalah anggaran tahap 2. Artinya tahap 1 menganggarkan lebih besar. Itu bisa dilakukan balance di pergeseran anggaran dan disesuaikan bahwa teman-teman menganggarkan tahap 1 sesuai dengan penyalurannya. Jika lebih kecil sebenarnya tidak masalah ya. Artinya ada sisa anggaran tahap 1 untuk kebutuhan belanja di tahap 2. Kemudian poin keduanya, lakukan pengecekan akun belanja sesuai dengan anggaran yang telah disahkan sebelumnya. Ini penting karena akun belanja secara umum dibagi 3, belanja operasional, peralatan dan mesin, dan belanja aset. Ini harus sesuai dengan besaran anggaran yang telah disahkan sebelumnya. Jika tidak sesuai, maka tidak bisa lanjut ke proses pengesahan. Artinya di situ teman-teman telah melakukan pergeseran anggaran, namun lintas akun. Itu dia beberapa contoh pergeseran yang dapat teman-teman lakukan. Kemudian bagi operator atau bendahara baru, jangan lupa follow juga media sosial Arkas agar tidak tertinggal informasi terupdate lainnya. Ada pada Instagram @aplikasi.rks dan di YouTube ada Sobat Arkas. Kemudian kunjungi juga laman pusatinformasi.rks.kemdikbud.go.id. Di situ banyak sekali topik dan artikel yang dapat teman-teman pelajari. Sekian dulu teman-teman video kali ini. Semoga dapat membantu dalam pemahaman terkait pergeseran anggaran. Seperti biasa, jika ada pertanyaan lain, tanyakan pada kolom komentar. Dan jika suka konten ini, jangan lupa like, share, and subscribe.